Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal pelakonin laga yang sangat penting, final Liga Champions berhadapan dengan Manchester City. Dan anyway, untuk pertandingan sebelumnya mohon maaf banget karena di pertandingan terakhir kita di La Liga kita malah kalah menghadapi tim yang bisa dibilang sangat lemah di La Liga saat ini. Ya, tapi karena kalian tahu lah difficulty ultimate-nya FIFA memang udah seperti itu ya, udah hancur banget. Jadi ya harap dimaklumi dan semoga kita berharap ke depannya semoga FIFA 21 nggak seperti ini. Ya, oke, jadi untuk sementara kalian bisa lihat ya top scorer di Liga Champions itu ada Mbappe, dan semoga Mbappe tetap menjadi top scorer sampai akhir ya. Kayaknya udah pasti sih karena ini Lacazette udah nggak bisa nambah gol lagi. Kecuali ini Silva ya, pemain City. Karena dia masih dia masih City masih belum gugur istilahnya karena dia berhadapan dengan kita di final ya. Dan anyway, untuk Liga Champions sendiri ini Griezmann juga termasuk tim yang sangat berkontribusi untuk Manchester City. Jadi pembeliannya dari Barca itu Griezmann ini sepertinya cukup berpengaruh ya. Jadi sangat berkontribusi untuk City, dan pembelian yang cukup tepat mungkin bagi Manchester City karena ya dengan masuknya aja dia udah mencetak 6 gol untuk Manchester City. Oke. Dan ya kita langsung aja next untuk melakukan pertandingannya. Aduh, ini ada lagi peringatan, tapi sudah kita promosikan kemarin si Igor Cardoso ke tim senior, dan mungkin kita bakal, ini ada lagi nih Kleber Menezes ya. Jadi kita bakal langsung pinjamin aja mungkin pemain-pemain youth akademi kita nanti, karena udah kebanyakan juga. Caio Gomez ya tadi. Bentar, kita lihat dulu. Caio, bukan Kleber Menezes ya, Kleber Menezes. Kita lihat mana tuh? Oh, ini dia. Right wing ya, kita promosikan aja dan mungkin kita bakal jual aja karena ini potensialnya nggak sebagus yang saya mau ya. Jadi saya maunya itu sebenarnya 90-an ya mentoknya. Oke, kita next lagi di tanggal 27 Mei. Oke, ini dia. Ramos masih bermohon untuk ya dimainkan di UCL. Ya, jadi kita hadir dulu untuk press conference-nya. Okay, welcome everyone. We'll be starting with the questions now. Saya yakin sih kita masih bisa mempertahankan gelar Liga Champions kita. Ini menjadi sekaligus rekornya Madrid ya. 3 kali berturut-turut juga memenangkan Liga Champions, dan ya rekor Liga Champions dan rekor La Liga juga yang udah 4 musim kita nggak menang-menang, Pak. Kita nggak juara-juara La Liga. Gila. 4 musim loh. Tapi 3 musimnya kita menang UCL semua. Itu menurut saya agak gimana ya? Lumayan membanggakan gitu loh prestasi kita di UCL. Bukan lumayan lagi, udah gila banget, parah itu. That's all we have time for today. Thank you. Kalau kita menang ini sebenarnya baru 2 kan. Gelar UCL kita berturut-turut, tapi kalau kita menang ini itu berarti 3 kali. Dan menurut saya rasa sakit di La Liga akan tertutupi kalau kita menang UCL ini. Oke, final Liga Champion. Yang menang Europa League Tottenham ya. Oke, jadi Manchester United. Ya, jadi ya Manchester United
nggak menang Europa League. Ini saya agak terkejut juga, kirain MU yang bakal menang Europa League. Jadi artinya nanti kalau misalnya kita menang UCL ini, kita bakal bertemu Tottenham di UEFA Super Cup kan? Oke. Wah, United gugur di mana dia itu? Semifinal kah atau wah, nanti kita bakal cek. Padahal pemainnya udah lumayan loh itu. Nah, ini kita bakal pakai baju home semua karena pertandingan final. Dan ya, seperti biasa pemain inti Madrid bakal main hari ini. Dan tapi Dani Ceballos out dulu. Saya masukin Oscar di sini. Ceballos stamina kurang bagus. Lagi kurang fit. Dan ya, saya masih tetap kasih Sergio Ramos. Semoga bisa angkat trofi dia hari ini, walaupun kemarin di La Liga kalah dong. Tapi ya, Elik juga bakal jadi cadangan. Oke, jadi ini dia aja mungkin untuk line up-nya dan kita langsung gas aja. Let's go. Dan ini dia final Liga Champions. Ya, Sané masih ada di sini ya karena saya memulai career mode ini sebelum Sané pindah ke FC Bayern. Oke, final Liga Champions. Come on Madrid, pertahankan juara. Ini dia di Olympia Stadium, Manchester City versus Real Madrid. Yang di real life, ya kalian udah tahu lah, kita sama-sama udah tahu bahwa City berhasil menumbangkan Madrid di babak dan City berhasil lolos ke ini ya babak 8 besar kan. Dan kalian bisa lihat tadi ada Paul Pogba tuh. Jadi kita bakal reunian dengan Paul Pogba yang memang saat ini udah membela Manchester City sejak bursa transfer musim dingin kemarin. Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions dan kalian bisa lihat ya Antoine Griezmann juga tentunya diturunkan hari ini. Paul Pogba, Cancelo, Bernardo Silva, Sané. Oke, Kevin De Bruyne dicadangkan loh, saya agak terkejut. Rodri, Nyombele, Koulibaly, Hernandez, ada Silva juga, Bernardo Silva ya di sayap kanan. Ada Rodrigo juga nih. Paul Pogba bersama tim barunya nomor punggung 30 ternyata dia diberikan di Manchester City. Griezmann nomor berapa tuh? Oke, untuk Real Madrid sendiri nggak terlalu banyak perubahan ya. Ayo Madrid, tolonglah. Ini kalau kita sampai gagal di sini juga, wah gila. Buruk banget musim keempat kita. Oke, dan kita mulai kick off babak pertama antara City versus Madrid di laga final Liga Champions. Kalian bisa lihat Paul Pogba udah menyentuh bola tadi. Nomor punggung 30 dia. Oke, Koulibaly, Pogba, Nyombele. Apakah nasib Madrid berbeda di sini dengan di real life, di mana Madrid harus tumbang dari Manchester City? Griezmann, Casemiro. Oke, kasih aja ke Andre Lunin. Buang aja. Aduh, itu kenapa arahnya malah ke sana ya? Padahal saya ngarahinnya ke tengah. Agak panik tadi. Grogi pak. Astaga, Nyombele, Griezmann. Oke, Hakimi, good. Casemiro. Astaga, Hakimi. Bernardo Silva player to watch-nya.
Paul Pogba sejauh ini ball possession Manchester City unggul sih. Sejauh 11 menit ini. Kalau menurut saya. Vinicius kasih ke Kylian Mbappe. Mbappe. Vinicius Junior. Vinicius. Oh my god, masih belum bisa gol. Astaga. Kaki kirinya, kenapa kaki kirinya Vinicius? Oke, dan Ederson mudah banget. Nah, crossing. Griezmann. Bernardo Silva. Cukup bagus. Oke. Wah, ini banget Griezmann pakai nomor punggung 28, 20 ya, 28 atau 20 tuh. 20, iya 28 kayaknya. Oke, buang aja lu nih, nice. Ada Rodrigo, dapat dong. Good. Arnold. Astaga. Casemiro. Mbappe. Donny van de Beek. Donny van de Beek. Donny van de Beek coba syuting. Oh, Donny van de Beek. Gila. Wah, gokil sih placingnya. Gol. Yes, Madrid. Wah, di pojok banget itu cuy. Ini yang saya suka dari Donny van de Beek. Kalian bisa lihat placingnya, lengkungannya itu loh. Haha, sakit kepala ya Pep ya. Tapi jangan senang dulu, sama seperti Oviedo ya. Tadi kita udah senang-senang ketawa-ketawa pas gol pertama, kirain bakal dengan mudah kita kalahin Oviedo, tapi ternyata ya kita kalah. Oke, di menit kedua Real Madrid udah unggul 1-0 atas Manchester City. Nyombele. Bernardo ada. Oh, kartu kuning kayaknya tuh. Beneran Pak, kartu kuning. Oke. Ayo Rodrigo. Vinicius. Wih, lolos dong Vinicius. Kasih aja ke Mbappe tuh. Come on. Kasih lagi ke Vinicius. Vinicius Junior. Astaga, udah bagus padahal. No. Serangan cepat dari Madrid udah bagus banget loh. Oh, bisa sih ditarik Oscar tadi ya. Gila, Ederson lumayan banget mainnya. Oke, dan Oscar. Rafael Varane dan Hakimi. Akraf Hakimi, come on. Hakimi. Ayo Hakimi. Casemiro. No. Mbappe. Yes, Kylian Mbappe. Offside ya. Aduh, offside. Wah, tendangan Casemiro kena tiang tadi. Oh, offside sih. Dua pemain kita tuh ada Vinicius dan juga Mbappe. Aduh, kirain udah 2 gol loh kita ciptakan tadi. Casemiro. Nah, Rodrigo. Kylian Mbappe, nice. Come on. Alah. Nah, terlalu lama sih Nyombele juga pegang bola tuh.
Rodrigo dan penalti ya. Oke. Good. Rodrigo dilanggar dan ya Mbappe yang pastinya bakal eksekusi ya. Sebenarnya saya mau kasih ke Ramos juga, cuman berisiko banget karena ratingnya udah turun banget tuh. Takutnya nanti ada mereka gagal lagi. Oke, nice. Takutnya itu Sergio Ramos bakal gagal pak eksekusinya. Jadi ambil yang pasti-pasti aja. Mbappe, come on. Sekaligus juga ya memastikan top scorer ya di UCL. Dua 2-0 untuk Madrid. Oke. Ini saya City kenapa cadangin ini ya? Kevin De Bruyne padahal aduh. Gila. Dia pemain yang luar biasa bagus loh. Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi tuh. Hakimi dan dikit lagi. Bernardo Silva. Ya Cancelo. Oke. Bernardo. Sergio Ramos sana mengejar. Ya Cancelo, aduh. Rodri. Come on. Woi, berbahaya banget. Astaga naga, oh my god, nyombele. Dua satu. Wah, dikit lagi padahal Lunin bisa menepis. Fix, kita butuh kiper. Kita butuh kiper yang berpengalaman nanti di musim ke-5 ini. Donnarumma sih yang jadi kandidat terkuat. Selain karena usianya masih muda ya, dia memang udah bagus banget gitu. Oke, lebih fokus lagi Madrid. 2-1 loh sekarang ini. Nggak menutup kemungkinan City bakal bisa comeback. Mbappe. Out. Rodrigo. Kasih ke Donny van de Beek. Masih ditepis sama Ederson. Corner kick, Vinicius, dan di sana ada Hakimi. Casemiro. Yes. Offside ya? Enggak ya? Enggak offside. Casemiro. Akhirnya. Hakimi tadi sebenarnya bisa loh itu, cuman tiang. Ya. Oke. Dan Casemiro berduel dengan Pogba tadi. Tuh. Dan nice. Good job Casemiro. Gol pertamanya di UCL. Mantap. Ya, sebelum turun minum ya, kita kembali unggul 2 angka dari City. Dan itu dia halftime whistle. Come on Madrid. Harus bisa juara.
Oke, kita lihat dulu untuk ya kita punya 10 shot, lumayan banyak banget. Kipernya juga lumayan jago sih, Ederson. 3 gol dan on target ada 7. Ball possession kita kalah dari City ya, 51% City. Oke, jadi kita gas lagi nih. Kick off babak kedua. Rafael Varane kasih ke Alexander Arnold. Oscar, Ramos, Hakimi, Van de Beek, Mbappe, Van de Beek dan Rodrigo, Oscar, oke, Casemiro, Donny van de Beek coba syuting dan pengen dicoba placing tadi tapi ya nggak semudah yang pertama ya. Oscar, oke. Kita lebih menguasai bola sekarang. Pertahankan aja ball possessionnya Madrid. Mbappe. Oh. Sane. Hernandez. Paul Pogba, ada Arnold di sana mencoba. Griezmann. Nyombele. Oh my god, no. Ayo Ramos. Astaga, untung aja sih Nyombele langsung melakukan syuting ya. Dia agak buru-buru banget. Padahal tadi Ramos itu udah nggak bisa tadi ngejar Nyombele. Wah, untung aja. Paul Pogba eksekusi corner untuk City. Andre Lunin, good. Oh, Cancelo. Dan Lunin, good save. Ini banyak banget kebobolannya Lunin ya di musim keempat ini. Wah. Oh, jangan, tidak. Oke, Varane. Corner lagi untuk Manchester City. Ada Hakimi. Oke, Cancelo. Rodri. Nah, Varane good. Kasih aja ke Vinicius Junior. Come on, Vinicius. Nice, Rodrigo. Oke, Rodrigo. Oscar, no. Aduh. Arnold, Casemiro, balik ke Ramos. Mbappe. Oke. Hakimi. Nah, Oscar tuh. Oscar. Masih Oscar. Oscar. Oke. Hoax. Tidak semudah itu. No. Waduh. Akhirnya kehilangan bola juga. Nah, Hakimi masih bisa. Vinicius. Oh my god, diblok sama Fernando Silva. Pergantian pemain dari Manchester City. Ya, Raheem Sterling baru masuk dong. Saya bakal ganti Oscar ya dengan Asensio nih. Kemudian untuk Rodrigo apa kita ganti Kubo nih? Kalau gini
back aja, saya ganti Alexander Arnold aja, kita ganti dengan Odriozola, dan nanti aja mungkin untuk Rodrigo-nya biarin aja dia main dulu. Oke, Bernardo Silva out. Rodri, Joao Cancelo, Koulibaly, Rodri, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne ini nggak dimain-mainkan loh. Gila. Oke, Ramos. Odriozola. Kasih ke, aduh. Nah, Sergio Ramos good. Oke, Casemiro. Balik ke Rafael Varane. Wah, Griezmann. Marco Asensio, dan percobaan yang nggak guna juga. Gila, Cancelo. Oke, aduh. Paul Pogba. Oke, Odriozola nggak dibiarin Pak Pogba. Aduh. Paul Pogba. Ya kan sudah 92 menit. Oke, Asensio nice. Nyombele. Ramos good. Sekali lagi, come on. Dan itu dia. Full time. Yes, Madrid. Kembali mempertahankan gelar Liga Champions dengan menumbangkan Manchester City dengan skor 3-1. Jadi hasilnya berbeda dengan di real life ya, di mana Madrid keluar sebagai pemenang. Dan ini dia trofi terakhir untuk Madrid, untuk Sergio Ramos ya, di Madrid. Dan Mbappe juga menjadi top scorer. Dan ini dia Sergio Ramos mengangkat trofi untuk Madrid yang terakhir kalinya. Ya, jadi kalian nikmati aja dulu selebrasinya ya. Oke, jadi itu dia 3 kali berturut-turut memenangkan Liga Champions. Gila banget Madrid di UCL ya, tak terkalahkan memang. Dan kita lihat dulu untuk match fact hari ini. Kita punya 14 shot, 10 shot on target. City punya 5 shot, 4 on target.
kita menang dari segi possession juga. Dan rating tertinggi Kylian Mbappe man of the match hari ini dengan mencetak 1 gol ya. Dan Casemiro juga mencetak 1 gol, kemudian 1 dari Donny van de Beek. Oke, jadi kita hadir dulu untuk post match interviewnya. Oke, dan ini dia congratulations untuk Real Madrid yang sekali lagi kembali untuk memenangkan Liga Champions. Just a couple of questions for you. Oke, sekali lagi mimpi Manchester City untuk menang UCL itu redup lagi ya. Oke, saya jawab ini aja dan aduh, wah senang banget saya memenangkan UCL. Oke, jadi saya jawab ini aja. Thank you. That's all the questions we've got for you. Oke, thank you. Nah, ini nih kita bakal cek nih untuk liga-liga lain juga dan ya, ini dia kita lihat ya duitnya 19 juta euro, lumayan besar dari UCL. Kemudian kita cek berita. Ya, Real Madrid memenangkan Liga Champions untuk sekali lagi player of the competition. Kita lihat Kylian Mbappe tentunya. Lagi-lagi pemain ini luar biasa banget. Kemudian untuk Tottenham, ini Europa League. Dan ya, kita bakal cek dulu di pertandingan di liga-liga lain ya. Siapa aja nih? Oke, yang pertama saya mau cek pastinya Premier League dulu. Nah, sama sih di pertandingan di yang kita cek sebelumnya ya. Jadi kalian enggak. Yang tadi pas pertama kita cek itu belum selesai ternyata Premier League-nya. Dan ini baru selesai saat ini. Kalian bisa lihat ya, semua tim udah memainkan 38 pertandingan. Kalau tadi kayaknya belum tuh. Dan lihat posisinya MU. Posisi keempat. Dan itu artinya dia nggak main di UCL nggak sih? Kalau posisi keempat kayaknya main ya untuk Premier League. 56 yang Europa League. Oke, ya intinya Manchester United di posisi keempat dan harusnya ya at least dia di posisi kedua sih. Tapi ternyata Liverpool dan Chelsea masih bisa menyalip MU dengan ya tipis sih. Ini selisih 1 poin doang. Chelsea sama United ini selisih 1 poin, kemudian juga dari Chelsea ke Liverpool selisih 1 poin juga. Cuman City doang nih yang OP banget, yang 106 poin. Ya, Spurs di posisi ke-6, kemudian ya ini ya tim-tim besar semua sih di atas ya. Tottenham, Arsenal, ya kan, City, MU, Chelsea, Liverpool. Dan tim terbawah kalian bisa lihat ya, West Brom, Crystal Palace sama Aston Villa. Ini saya nggak nyangka Aston Villa bisa di posisi 18 nih. Kita lihat untuk City sendiri nggak pernah kalah, tapi dia punya imbang ada 4. Dan Liverpool banyak banget kalahnya, 6 loh. 6 kalahnya. MU sebenarnya 4, cuman dia imbang 7 kali. Jadi ya membuatnya sekarang di posisi keempat ya. Oke. Dan itu dia aman untuk Premier League. Ternyata MU masih belum, ya masih butuh lah perubahan. Kemudian kita lihat di Liga Prancis nih, ya sama sih, tipikal sih ini. PSG, Monaco, Olympique Lyon ya kan, nggak pernah kalah PSG-nya. Kita lihat posisi terbawah ini. Oke. Kemudian di Bundesliga, ya FC Bayern. Oh, Leipzig di posisi kedua ternyata. Selisih 1 poin dengan Dortmund. Leverkusen juga ada di posisi keempat. Kemudian Schalke di posisi kelima. Frankfurt,
Düsseldorf, oke. Masih Bayern aja yang mendominasi. Serie A kita cek, ya Piemonte Calcio sama aja juga, masih tim-tim besar. Dan Roma loh di posisi kedua, 88 poin, selisih 1 poin dengan Inter. Bahkan Roma di atasnya Inter nih. Lazio di posisi keempat, oke. Milan dan Napoli, ya saya agak terkejut sih melihat Napoli di posisi keenam untuk Serie A. Astaga. Oke, Hellas Verona, Frosinone, kemudian Benevento nih yang posisi terbawah. Kemudian kita lihat La Liga, Liga Belanda dulu. Liga Belanda dulu nih. Ajax, PSV, sama ini AZ ya. Oke. Kemudian La Liga, Liga NOS dulu nih, Liga Portugal. Porto sama Benfica, Sporting, ya sama aja. Seperti biasa tim-tim topnya aja yang juara lah. Bentar, kita cek. Oh ini nih, saya mau cek di La Liga. Smart Bank. Oh, Granada udah fix nih, naik ya Granada. Mungkin Osasuna juga. Oke, dan di La Liga ini siapa yang terdegradasi ya? Itu Oviedo sih. Masih tetap aja Pak Oviedo sama itu Deportivo kalau nggak salah. Deportivo kita lihat. Iya, Deportivo Leganes. Ya, kalian ke bawah aja ya. Kalian turun aja ke Liga keduanya Barca. Dan ya kita bakal cek dulu untuk di UEFA Europa League. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu di MU di mana nih. Oke, jadi sebenarnya MU kan udah lolos tuh ke babak 32 besar kan di Europa League. Dan dia berhadapan dengan Porto dan berhasil numbangin Porto dengan agregat cukup besar banget, 5-0. Kemudian di babak 16 besar, kalian bisa lihat ya, Benfica versus Milan dimenangkan oleh Milan. Spurs versus Torino. Ajax kalah di sini loh. 3-0 agregatnya dengan Hertha. Olympique Lyon berhasil numbangin Napoli 5-3. Oke, di sini MU berhadapan dengan ya tim Inggris juga, Everton, dan menang 3-2, agregatnya cukup tipis. Dan Roma menang 2-0 dan Lazio kalah dong Lazio lawan ini Spartak Moskow. On goal lagi. Away goal ya. Away goal untuk Spartak. Dan kita lihat Spartak Moskow ini yang numbangin MU ternyata 3-2 agregatnya di quarter final. Dan Spurs yang berhasil menumbangkan Olympique Lyon dengan skor agregat 5-3. Dan Milan ini 6-2, luar biasa banget Milan. Kemudian di semifinal, Milan yang berhasil numbangin Spartak ya. Ini walaupun menumbangin Spartak, tapi Spartak pernah unggul di leg pertama itu 2-1. Gila, di leg kedua ya itu 2-1 ya. Dan Spurs menang agregat 4-0 atas AS Roma. Dan di final Spurs berhasil numbangin Milan 3-0 ya. Luar biasa sih. Ya, kita bakal cek dulu nih top skor. Di La Liga udah gak usah ditanyain lagi ya. Mbappe 39 gol. Kemudian di posisi kedua adalah Joao Felix 31 gol, cukup banyak juga. Mbappe ternyata kurang main sih, kalian bisa 28 pertandingan doang dia. Kemudian di Supercopa dan di Ceballos, Copa de Espana, Leon Bailey dan Lautaro Martinez. Kemudian American Challenge Cup, Di Maria dari PSG. UEFA Super Cup, Donny van de Beek, Kylian Mbappe. Champions League, Mbappe lagi-lagi. Dan Europa League ada Osimhen dari Everton. Kemudian kita cek dulu assist nih. Leon Bailey, Mbappe. Assist juga Mbappe banyak banget, 15. Kita cek lagi Super Copa, Donny van de Beek ternyata. Kemudian Copa de Espana ada Saul. American Challenge Cup, Verdi. UEFA Super Cup, Alexander Arnold. Dan lagi-lagi nama Mbappe masuk. Di UCL, Nakajima dari AS Monaco. Leon Bailey juga dari Barca ada. Van de Beek dari Madrid. Mbappe juga ada. Ya, jadi itu aja mungkin untuk
episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan next episode kita mungkin udah memasuki musim kelima kita. Jadi thank you banget dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.